Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviatul Lesana dari Prodi Perbankan Syariah. Saya di sini akan memenuhi tugas dari Bapak Fakih Ali. Saya di sini akan menjelaskan tentang ilmu tauhid dan ilmu kalam. Hasil resume saya. Pengertian ilmu tauhid. Menurut Aqih Asy-Syaki, ilmu tauhid ialah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara menerapkan akidah agama depan menggunakan dalil-dalil yang meyakinkan, yaitu dalil akli maupun dalil wijani. Menurut Hasan Hanafi, ilmu tauhid ialah ilmu pengetahuan yang menerapkan tauhid sebagai keyakinan pertama. Pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam dalam bahasa Arab yaitu kalam, diartikan dengan kata-kata yakni sabda Tuhan atau kata-kata manusia. Ilmu kalam dimaknai dengan ilmu pembicaraan, karena dengan pembicaraan pengetahuan ini dapat dijelaskan. Dan dengan pembicaraan yang tepat, kepercayaan yang benar dapat ditanamkan. Dengan ilmu yang dibahas kalam Tuhan dan kalam manusia, dengan dalil yang dikorek. Maka ilmu kalam rangkaian argumentasi yang disusun secara sistematik untuk memperkukuh kebenaran akidah agama Islam. Kebenaran akidah agama Islam. Istilah kalam juga digunakan untuk menunjukkan keahlian dalam menguasai ilmu mutakallim, asyab, akalan, at-tabi'i atau ahli fisika. Begitu juga ashad, akalam, al-ahila atau al-mukallimun fi alihahi atau teologi. Namun pada perkembangan selanjutnya, istilah kalam dalam Islam dititik tekanan pada aliran teologi seperti Mu'tazilah atau Asy-Syarifah. C. Aliran ilmu kalam, yaitu 1. Aliran Al-Jabariyah. Nama Al-Jabariyah berasal dari kata jabaran yang artinya memaksa. Iman Asy-Syafitani menangkai Al-Jabariyah dengan menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyadarkan semua perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia dalam paham ini terikat bukan ada pada kehendak dan kemauan serta insafiat sendiri. Menurut Jahab bin Safwan, manusia tidak mempunyai kekuasaan untuk berbuat apa-apa, tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Manusia dalam perbuatannya dipaksa dengan tidak ada kekuasaan, kemauan, pilihan bagiannya. 2. Aliran Qadariyah. Qadariyah berasal dari kata qadar yang mempunyai beberapa arti, yaitu kekuasaan atau mampu memulihkan, ketentuan atau ukuran yang menyempitkan. Menurut istilah Qadariyah adalah kelompok yang menolak qadar atau ketetapan Allah, yakni kelompok yang tidak percaya adanya ketetapan Allah terhadap segala urusan. Mereka menolak kepercayaan bahwa Allah SWT telah menerapkan segala urusan sebelum diciptakan menurut aliran itu. Tiap hamba adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Dia dapat berbuat segala sesuatu atau meninggalkan atas kehendaknya sendiri. Paham tentang qadar. Dalam pandangan Qadariyah, bukanlah paham mengatakan bahwa nasib manusia telah ditentukan terlebih dahulu, atau paham bahwa manusia hanya bertindak menurut nasib yang telah ditentukan sejak al-jali terdapat dirinya. Dalam pemahaman kaum Qadariyah, manusia itu merdeka dalam tingkat lakunya, lah berbuat baik atas kehendak dan kemauan sendiri.
dan ia berbuat jahat atas kemauan dan kehendaknya sendiri. Dapat disimpulkan bahwa Al-Jabariyah dan Qadariyah adalah dua aliran ilmu kalam yang kemunculannya merespon perbuatan manusia dan Allah SWT. 3. Aliran Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah berasal dari kata ittazalah yang bermakna memisahkan diri. Kata ini berasal dari ucapan Hasan al-Bashri yang dialamatkan kepada Wasil bin Ahta. Dari ucapan itu bermulalah nama Mu'tazilah bagi suatu aliran dalam pemikiran. Hasan Basri mengucapkan ucapan yang dilontarkan di tengah halaqah Masjid Bashrah ketika halaqah tersebut sedang asik mempermasalahkan apakah orang musyrik yang melakukan dosa besar tetap mukmin ataukan susah menjadi fakir. Sebagaimana diketahui, kaum kafir memandang orang muhrim yang melakukan dosa besar sudah menjadi kafir, dan sebaliknya kaum Murji'ah memandangnya tetap mukmin. Ketika Hasan al-Bashri sendiri masih berpikir tentang jawaban dari pertanyaan tersebut, Wasil bin Atta, salah satu orang peserta dari halaqah tersebut, melontarkan ke pendapatnya dengan mengatakan, saya berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah mukmin dan bukan pula kafir, tetapi mengambil posisi di antara keduanya, tidak mungkin dan tidak kafir. Ahmad Amin pernah menyebutkan bahwa nama Mu'tazilah itu sudah pernah muncul jauh sebelum peristiwa yang terjadi di halaqah Hasan al-Bashri, yakni peristiwa memisahkan diri Wasil bin Ahta. Aliran Syiah berasal dari kata Syiah Ali, yaitu pengikut. Ali yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib, keponakan sekaligus penentu Nabi Muhammad SAW. Syiah menurut ideologi bermakna pembela dan pengikut seseorang. Selain itu juga bermakna setiap kaum yang berkumpul di atas suatu perkara. Menurut teologi Syiah, ialah mereka yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib sangat utama di antara para sahabat yang lebih berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan kaum muslimin. Demikian pula ada teori lain yang menyebutkan kemunculannya Syiah terkait persoalan politik yang mengiringi, seperti peristiwa Saqifah yang menobatkan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah dan keterlambatan Ali bin Abi Thalib dalam membaikkan Abu Bakar. Adapun keyakinan kaum Syiah tentang kenabiannya itu persamaan ilmu tauhid dan ilmu kalam. Ilmu tauhid adalah akidah, berarti keyakinan bahwa Allah itu Maha Esa. Ilmu tauhid adalah mengesahkan Allah. Ilmu kalam juga dinamakan dengan ilmu tauhid karena secara pokok sama-sama menerapkan keesaan Allah dalam perbuatannya, dalam menjadikan alam semesta hanya Allah lah menjadi tempat tujuan terakhir alam ini. Ilmu kalam adalah secara khalifah, berarti perkataan. Ilmu kalam sendiri dapat dipahami sebagai satu kajian ilmiah yang berupa untuk memahami keyakinan keagamaan dengan didasarkan pada argumentasi yang kokoh. Perbedaan ilmu tauhid dan ilmu kalam. Ilmu tauhid adalah percaya kepada Tuhan dan meyakini tidak ada selain Tuhan, mengesahkan Tuhan pada sesuatu yang menjadi sifat-sifat Allah yang dikenal dengan istilah Asmaul Husna. Sekian penjelasan dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.